Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di Cooking Channel. Oke, teman-teman, kali ini kita bikin selai nanas ya. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin, aku bikin selai nanas itu bulan Ramadan ya. Terus 2 bulan sebelum puasa ini saya coba, masih bagus, masih enak ya, enggak jamuran. Meskipun saya taruh di kontainer, simpan di chiller, itu masih saya sering pakai karena tahun kemarin saya stok banyak ya. Jadi masih bagus teman-teman, karena udah habis pas 2 bulan sebelum ini, sebelum menjelang puasa tahun ini. Jadi ikuti tipsnya ya teman-teman. Pada dasarnya sih selai itu harus betul-betul matang ya, sama seperti kita bikin wajik. Jadi harus tua ya gitu, jadi nggak bakal dia jamuran. Oke, kalau teman-teman punya alat pengupas nanas lebih baik lagi ya. Ini saya pakai pisau biasa, jadi ngupasnya tuh kayak gini, dan ada korong-korongnya. Itu saya kupasnya secara diagonal ya. Pada dasarnya kalau ngupas nanas manual itu mesti membuang korong-korongnya ini dengan membentuk diagonal gitu. Dan sekarang ya di sini harga nanas itu kurang lebih 9.500 paling murah. Kalau lagi musimnya itu ada yang ukurannya kecil bisa dapat 4 ribuan teman-teman. Karena ini nanas buah ya, maksudnya di toko buah gitu, agak ukurannya besar. Bermacam varian rasa, yang maksudnya bukan rasa ya, macam varian harga gitu. Ada yang agak besaran dikit mateng 12.000, ada yang setengah mateng 10.000, ada yang masih agak hijau dikit-dikit itu 9.500. Kalau dari kematangan sih memilih nanas ya relatif aja. Cuman memang kalau mateng berarti nanasnya udah manis gitu, jadi kita nggak perlu tambahkan banyak gula. Tapi kalau masih hijau, nah itu kita harus banyakkan ekstra gula pasir. Di sini saya ambil tengah-tengah aja, kematangan banget, mentah banget juga enggak. Kenapa? Karena yang masih warna kuning kehijauan itu, atau hijau ke kuning-kuningan itu tengah-tengah aman. Amannya apa? Kita nggak tahu dalamnya itu ada yang busuk sedikit atau enggak. Sebaiknya pilih yang tengah-tengah aja ya teman-teman. Oke, lanjut kita kupas, kita buang korong-korongnya dengan mengikuti garis diagonal ya, seperti ini. Kalau punya cetakan nanas ya, atau cara ngupas nanas langsung pakai alat, itu lepas dengan korong-korongnya bagus tuh teman-teman ya. Tapi saya pakainya pisau karena saya nggak punya alat canggihnya, manual begini aja. Oke, dan bawah kita cek ya apakah masih ada atau sudah terbuang. Oke teman-teman, jadi amannya yang mengkel aja. Ini aja yang setengah matang suka ada kecolongan 1-2 korong yang udah kematangan ya, takutnya busuk gitu. Apalagi kita tunda ngupasnya, jadi nggak langsung kita kupas, kita nggak tahu dalamnya itu fresh atau masih ada sedikit gitu kan, yang busuk sedikit atau kematangan ya. Setelah itu kita buang tulangnya, dan pilihannya ada 2 nih, mau diparut atau mau di blend. Kalau saya lebih prepare diparut aja. Diparut, sudah diparut aja banyak mengandung air ya, jadi itu pengaruh pada masaknya. Kematangan itu berpengaruh. Kalau kita meminimalisir ngomongnya kagok, meminimalisir kandungan air, berarti bagusnya diparut. Kalau kita blender biar smoothie semua, biar terhancurkan, otomatis saya tambahkan air. Nah saya mikir jadi masaknya agak lama kalau nambah air kan. Akhirnya saya tanpa blender, saya parut aja. Itu pilihan ya teman-teman, boleh di blender boleh diparut. Nah ini sudah banyak air nih, walaupun dia diparut, kita tambahkan garam secukupnya. Ini 3 buah nanas saya pakai 1 sendok teh garam atau 1,5 sendok teh garam ya, itu pilihan aja selera. Kemudian 1 sendok teh vanili, atau juga bisa ganti dengan daun pandan ya.
dan gula pasirnya hampir kurang lebih setengah kilo ya teman-teman. Atau kalau mau manisnya kerasa banget itu bisa 1 kilo gula pasir. Jadi memang gula pasirnya ini harus lebih banyak dengan api yang kecil begini ya teman-teman, jangan terlalu besar banget. Kalau sudah warnanya seperti ini, air udah surut ya, kita kecilkan apinya seperti tadi. Kalau masih awal-awal banyak airnya, masih kuning, itu api sedang aja. Setelah seperti ini dikecilkan apinya, jangan ditinggal ya, nanti dia karamelize ya, si gula pasirnya itu akan membuat karamel, jadi nanti kegosongan banget gitu, jadi coklatnya tuh nggak rata nih. Dan disarankan pakai teflon, karena apa? Karena wajan biasa itu dia lengket banget, jadi agak susah ngaduknya, agak berat. Nah teflon aja agak lengket-lengket sedikit nih teman-teman, jadi disarankan pakai teflon aja ya. Seperti ini gula pasirnya itu sudah jadi karamel ya. Simpelnya itu ini wajik nanas lah gitu. Kalau selain nanas itu ibaratnya kayak wajik nanas, sudah betul-betul tua ya, warnanya menyerupai gula merah. Kalau udah seperti, bukan seperti ya, udah sama dengan warna gula merah, berarti udah bener-bener maksimal matangnya. Dan jangan khawatir mau ditaruh di chiller nih beberapa bulan enggak jamuran teman-teman. Karena apa saya bilang gini, tahun kemarin saya udah coba ya, saya taruh di keseringan saya bikin sih kok tahan ya, sampai paling lama nih tahun kemarin saya nyimpen sampai sebulan yang lalu ya, saya bikin nastar itu ternyata bagus tuh, masih enak rasanya gitu. Suhu ruang juga nggak usah khawatir ya gitu. Jadi teman-teman sebulan sebelum Ramadan bisa tuh bikin nastar gitu, jadi nggak usah khawatir. Karena ini mau bulan puasa juga, teman-teman bisa langsung bikin aja, dengan catatan setelah lebaran, misalnya sebulan setelah lebaran juga insya Allah nastarnya nggak gampang jamuran. Oke gitu ya teman-teman. Ini karena kamera HP itu kan pengaruh dengan warna, jadi gampangnya, simpelnya yang sudah mateng itu sama dengan warna gula merah itu aja ya, gampangnya. Oke, dan lanjut kita akan buat bulatan-bulatan selai nanasnya. Jadi kalau mau pakai tangan, teman-teman boleh celupin tangannya, jarinya ke air dulu biar nggak lengket, atau pakai sarung tangan plastik juga sama. Kalau langsung pakai plastik nggak dicelupin air, pengalaman saya dia sama aja lengket gitu. Atau kalau nggak ada sarung tangan plastik, nggak mau juga tangannya lengket-lengket, teman-teman bisa kasih cara gini ya, dengan sendok makan aja. Tapi sendok makan kecil ini harus celupin juga ke air supaya nggak lengket gitu ya teman-teman. Ini gampang banget ya. Kalau nggak mau pakai air, teman-teman bisa pakai celupin di minyak ya, minyak goreng ya, sedikit aja, itu juga nggak bikin lengket. Kalau air kan agak-agak basah ya, jadi amannya bisa kasih minyak sayur aja, lebih mulus gitu, nggak sering nyelupin air. Tapi kalau pakai dibasahin air ini sering celup-celupin gitu ke air. Oke teman-teman, seperti itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, terima kasih.